Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang dampak perang dagang Amerika Serikat dengan Cina terhadap kedua perusahaan di kedua negara. Yang mana yang akan menjelaskan pada hari ini yaitu saya sendiri, Heri Hidayat. Yang kedua, Muhammad Yaswela Almayadi. Dan yang ketiga, Hari Firmansyah. Amerika Serikat dan Cina. Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sebuah negara berbentuk federal di mana terdapat 50 negara bagian serta sebuah distrik federal yaitu Washington DC. Sejak dahulu, Amerika Serikat dianggap sebagai salah satu dari 3 negara adikuasa sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Tetapi setelah Perang Dunia II terjadi, banyak koloni Britania Raya yang memerdekakan diri dari runtuhnya Uni Soviet pada 1991 yang akhirnya menyisakan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa pada saat itu. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Kekuatan Amerika dalam segala aspek, seperti kemampuan Amerika untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dari terjangan berbagai krisis yang melanda. Bidang pengetahuan yang maju dan pertahanan yang sangat mumpuni membuat dunia mengakui Amerika Serikat. Dalam sejarahnya, Amerika Serikat telah mengalami berbagai krisis resesi yang menghantam, namun tetap mampu bangkit hingga kini. Seperti pada masa 1981 sampai 1982, di mana merosotnya perekonomian yang diikuti penurunan indeks saham, peningkatan pengangguran, dan turunnya pasar jual beli rumah yang membuat inflasi Amerika Serikat menjadi naik 13%. Hal ini juga didasari oleh dampak krisis energi yang terjadi pada 1979 dan kenaikan pengangguran mencapai 10,8%, serta penurunan PDB sebesar 2,7%. Akhirnya Bank Sentral Amerika Serikat mengendalikan inflasi dengan berbagai kebijakan moneter. Cina. Republik Rakyat Cina atau Tiongkok adalah negara yang terletak di Asia Timur dengan Beijing sebagai ibu kota. Setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, pecahlah perang saudara di Tiongkok antara dua partai, yaitu Partai Nasionalis Komunitang dan Partai Komunis Tiongkok, yang berujung pada penguasaan komunis pada daratan Tiongkok, dan Komunitang yang kalah dan pindah ke Taiwan dan pulau-pulau lain di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Republik Rakyat Tiongkok memproklamasikan diri dan membuat negara komunis, namun belum termasuk Taiwan. Lalu pada 20 Desember 1999, Portugal menyerahkan kedaulatan terhadap Makau kepada Tiongkok, dan terjadi daerah administrasi khusus. Tiongkok menjadi negara terbesar ketiga dan penduduk terbanyak di dunia, membuat Cina sebagai negara yang memiliki berbagai potensi dalam berbagai bidang ke depannya. Dengan perubahan dan penguatan Tiongkok dalam semua aspek, lambat laun membuat perekonomian Tiongkok menjadi kuat dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya, bahkan dengan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Semua itu juga tak lepas dari kemampuan Tiongkok dan rakyatnya untuk memajukan negara agar generasi ke depannya dapat menikmati jerih payah rakyatnya sejak dulu dan membuat Tiongkok disegani dunia. Bidang pendidikan yang mumpuni serta teknologi yang terus berkembang menjadikan Tiongkok percaya diri dapat menyaingi Amerika dalam berbagai dekade ke depan. Hal itu pun sudah terlihat dengan produk-produk made in China yang membanjiri pasar dunia karena Tiongkok mampu menciptakan barang dengan kualitas yang mampu bersaing namun harga miring. Hubungan dagang Amerika Serikat dengan Cina. Ambisi Cina untuk tetap menjadi negara dengan negara kekuatan ekonomi yang menyaingi Amerika Serikat menurun akibat adanya perang dagang. Cina telah melakukan tarif balasan bagi Amerika Serikat. Namun Cina harus mencari alternatif yang lain bagi keselamatan dalam negerinya melalui pemanfaatan kedelai yang merupakan salah satu produk dari Amerika Serikat. Menurut informasi yang telah tersebar bahwasanya Cina telah membatalkan pesanan kedelai dari Amerika Serikat pada bulan April 2018 lalu, sehingga menyebabkan penurunan penjualan bersih kedelai ke Cina sebanyak 133.700 metrik ton, dikutip di CNBC 2018.
Oleh karenanya, Cina harus menciptakan industri agrikultur agar tidak terus bergantung pada kedelai Amerika Serikat. Ketergantungan Cina terhadap Amerika Serikat ini akan menjadi masalah besar dengan kerugian pada saat perang dagang berlangsung. Dikutip pada Liputan 6 tahun 2018, Amerika Serikat dengan tegas mengambil sikap dan keputusan untuk menerapkan kenaikan tarif impor. Produk-produk yang dibutuhkan oleh masing-masing negara terancam untuk mencari pasar baru demi memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini menjadi satu masalah baru dan memaksa Amerika Serikat mencari pasar baru untuk kebutuhan dalam negerinya dengan tidak dikenai tarif impor seperti yang dilakukan Cina sebagai aksi balas tarif impor. Ketergantungan Amerika Serikat terhadap Cina tidak dapat dihentikan begitu saja, mengingat banyaknya produk-produk yang menjadi kebutuhan Amerika Serikat. Produk hasil kerjasama Amerika dengan Cina diantaranya yaitu pesawat terbang, komponen elektronik, otomotif, kedelai, pariwisata, dan obligasi pemerintah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembahasan materi ini dengan membahas kronologi Perang Dagang Amerika Serikat melawan Cina. Latar belakang terjadinya Perang Dagang bermula dari niat Amerika Serikat untuk menghukum Cina atas dugaan praktik perdagangannya yang dianggap tidak adil terhadap Amerika Serikat. Trump menuduh Cina memperoleh teknologi Amerika dan membatasi akses pasar untuk perusahaan keuangan dan teknologi. Di samping itu, komoditas baja dan aluminium pun menjadi faktor Trump melakukan ancaman perang dagang akibat dari impor berlebih yang dilakukan Amerika Serikat. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sebenarnya dimulai dari tindakan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang resmi menaikkan tarif yang cukup tinggi terhadap sejumlah produk impor dari Cina, terutama baja dan aluminium pada 8 Maret 2018 lalu. Selain itu, Trump juga telah mengumumkan penerapan tarif impor dari Cina senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat dan akan melangsungkan rencana pembatasan investasi pada industri teknologi oleh Cina pada 22 Maret 2018. Tak puas dengan hal tersebut, Trump mengumumkan kebijakan memorandum eksekutif, yakni berkaitan dengan kebijakan yang menerapkan peraturan-peraturan terkait dengan tarif impor Amerika Serikat dan telah dilakukan penandatanganan dengan menetapkan tarif sekitar 60 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 827,34 triliun rupiah atas produk Cina serta kenaikan tarif impor senilai 34 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 489 triliun rupiah untuk ratusan produk-produk yang berasal dari Cina. Tarif impor dari Cina tertinggi terdiri dari tarif impor baja sebesar 25% dan tarif impor aluminium sebesar 10%. Menanggapi hasil ini, pemerintah Cina membalas dengan melaksanakan retaliasi pengenaan tarif produk-produk utamanya ke Amerika Serikat. Cina terus menerapkan peningkatan tarif balasan senilai 34 miliar dolar Amerika Serikat untuk 128 produk impor di asal Amerika. Dalam hitungan hari setelah retaliasi yang dilakukan oleh Cina, otoritas Amerika Serikat merencanakan untuk menambah jumlah barang-barang asal Cina yang dikenai tarif dengan nilai mencapai 200 miliar dolar Amerika Serikat. Cina menegaskan siap membalas langkah Amerika Serikat setelah diberlakukan penerapan tarif impor baru terhadap barang-barang asal Cina, dengan memberlakukan tarif impor atas barang-barang Amerika Serikat senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat. Neraca perdagangan Amerika Serikat dan Cina adalah dalam 2 dekade terakhir ini ditandai dengan surplus pada pihak Cina yang mencapai rekor baru senilai 31 miliar. Trump menginginkan Amerika Serikat mampu menciptakan kebutuhannya sendiri melalui kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya. Seiring berjalannya waktu, Trump menjalankan tugasnya sebagai presiden. Pemerintah didorong untuk segera menerapkan kebijakan American First, yaitu rencana Trump untuk menjadi negara nomor 1 di dunia. Sehingga muncul ide untuk menerapkan perang dagang pada awal tahun 2018. Perang dagang menimbulkan berbagai asumsi-asumsi
yang disebut sebagai penyebab Trump menerapkan keputusan tersebut. Cina disebut sebagai negara yang menjadi lawan perang dagang Amerika Serikat saat ini. Dan dengan perang dagang ini akan menjadi sejarah baru dalam perekonomian dunia karena akan menimbulkan gejolak perekonomian dunia dan mendatangkan implikasi positif maupun negatif bagi negara-negara di dunia. Trump menekankan untuk memprioritaskan perekonomian negara dan menentang integrasi ekonomi global dengan alasan bahwa hal tersebut akan merugikan Amerika Serikat. Next. Berikutnya, dampak perang dagang Amerika Serikat versus China. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China telah terjadi selama 2 tahun terakhir. Setelah setahun lebih perang dagang berlangsung, tidak sedikit perusahaan yang merupakan eksportir maupun importir bahan baku dari kedua negara yang terdampak perang dagang tersebut. Akibat perang dagang juga, beberapa perusahaan terpaksa memindahkan operasinya dari China maupun AS atau Amerika Serikat ke negara lain yang lebih aman. Banyak alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu memindahkan lokasi bisnisnya. Di antaranya adalah untuk menghindari tarif impor dan melakukan efisiensi. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di China yang mengimpor bahan baku dari Amerika Serikat. Begitu juga sebaliknya. Tidak sedikit perusahaan yang terkena dampak perang dagang. Tidak hanya perusahaan milik Amerika Serikat dan China, tetapi perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di kedua negara tersebut juga terkena dampaknya. Berikut adalah dampak perang dagang bagi perusahaan milik kedua negara tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hari Firmansyah. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya tadi, yaitu yang pertama dampak terhadap perusahaan Amerika Serikat. Dengan adanya perang dagang, banyak ketentuan-ketentuan tarif baru yang muncul di kedua negara. Di Cina, tarif 10% pada barang senilai 200 dolar miliar akan menurunkan laba perusahaan Amerika Serikat dengan setara 0,05% dari PDB. Karena laba setelah pajak perusahaan sekitar 9% dari PDB, itu berarti bahwa laba perusahaan akan turun sekitar 0,5% atau 0,6%. Jika tarif naik menjadi 25%, maka laba perusahaan Amerika Serikat bisa turun 1,25 sampai 1,5%. Jika dampak dari sengketa perdagangan sepenuhnya diserap oleh margin laba yang lebih rendah, namun beberapa biaya cenderung dibebankan kepada konsumen. Lebih dari 50 perusahaan multinasional Amerika Serikat telah mengumumkan rencana untuk memindahkan produksi dari Cina atau sedang mempertimbangkan untuk melakukannya. Kebijakan tersebut sebagai akibat dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Banyak alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan itu memindahkan lokasi bisnisnya. Di antaranya adalah untuk menghindari tarif impor yang melakukan efisien. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Cina yang mengimpor bahan baku dari Amerika Serikat. Begitu juga sebaliknya. Dikutip dari laporan CNBC Internasional, 50 perusahaan yang merencanakan pindah dari Cina diantaranya adalah perusahaan pembuat iPhone, Apple Inc., perusahaan game Nintendo, hingga perusahaan komputer HP dan Dell. Nikkei melaporkan bahwa HP dan Dell mungkin akan memindahkan hingga 30% dari produksi notebook mereka ke China, ke negara lain di Asia Tenggara. Sementara Apple dikabarkan sudah meminta pemasok utamanya untuk menghitung implikasi biaya dengan memindahkan 15% hingga 30% dari kapasitas produksinya dari China ke India. Selain itu, The New York Times melaporkan bahwa perusahaan pembuat mainan Hasbro pada bulan lalu juga telah berencana untuk memindahkan sebagian besar produksi dari China ke negara-negara Asia lainnya pada tahun 2020. Industri mainan Amerika sangat bergantung pada pabrik-pabrik Cina yang mencakup sekitar 88% dari produksi, menurut National Retail Federation. Selain itu, beberapa dampak negatif dari perang dagang juga akan disanggah oleh perusahaan-perusahaan Cina yang dapat mengimbangi beberapa dampak tarif dengan menurunkan margin keuntungan mereka sendiri. Akhirnya, jika nilai mata uang Cina turun atau sudah ada dan menyeret mata uang lainnya lebih rendah, ini juga bisa merugikan laba perusahaan Amerika Serikat.
Dengan demikian, kami memperkirakan bahwa sekitar setengah dari biaya tarif dengan satu atau lain cara akan ditanggung oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dengan cara margin keuntungan yang lebih rendah. Pada awal bulan September 2019, data menunjukkan bahwa aktivitas pabrik turun secara tak terduga. Data ISM menunjukkan bahwa indeks manajer pembelian pada bulan Agustus turun menjadi 49,1. Kontraksi yang terjadi sebagai akibat dari penurunan permintaan karena perang perdagangan. Tetapi masih mengejutkan bahwa data ISM menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur turun di bawah 50 karena merupakan sinyal perlambatan. Lalu dampak berikutnya ialah bisnis kecil tidak berinvestasi di masa depan karena ketidakpastian akibat perang dagang. Bisnis yang lebih kecil menunjukkan bahwa Main Street kurang berinvestasi di masa depan. Dengan data dari National Federation of Independent Business, menunjukkan bahwa optimisme bisnis di antara bisnis yang lebih kecil turun menjadi 103,1, sampai penurunan 1,6 poin. Ya, selanjutnya ada dampak terhadap perusahaan Cina. Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina tentu saja memberi dampak terhadap berbagai kalangan dan pihak di belahan dunia, khususnya dalam hal ekonomi. Mengingat kedua pihak adalah negara adidaya yang berkuasa, namun begitu juga dengan negara Cina sendiri. Sebagai dalam tanda kutip pelaku di dalam perang dagang tersebut, tentu dampak akan menghampiri pihak mereka terlebih dahulu. Dengan terjadinya perang dagang ini, perusahaan di negara mereka mengeluh karena dampak negatif yang dihasilkan perang dagang. Seperti yang dipaparkan oleh Menteri Perdagangan Cina, Zhong San, perang dagang yang terjadi antara negaranya dengan Amerika Serikat belakangan ini telah menyebabkan perusahaan di negeri tirai bambu mendapatkan banyak kesulitan. Seperti pada bulan Agustus 2019, ekspor Cina secara tak terduga turun karena pengiriman ke Amerika Serikat melambat tajam. Merosotnya jumlah ekspor kian menambah kekhawatiran dampak dari perang dagang di antara kedua negara perekonomian terbesar di dunia itu. Dengan itu, Cina tengah bersiap untuk melakukan kebijakan-kebijakan untuk menghindari risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi yang kian tajam. Salah satu kebijakan yang bakal dipertimbangkan adalah memangkas suku bunga kredit. Adapun Biro Statistik setempat mencatatkan, ekspor Cina pada Agustus turun 1% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut cukup besar, meski pada Juni lalu total ekspor Cina juga mengalami penurunan hingga 1,3%. Sementara itu, untuk ekspor Cina ke Amerika sekitar merosot 16% dari waktu ke waktu. Di sisi lain, impor Cina dari Amerika Serikat juga anjlok hingga 22,4%. Adapun pada Agustus, ketegangan perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat kembali mengalami eskalasi. Pasalnya, Amerika Serikat memutuskan untuk kembali menambahkan tarif sebesar 15% untuk berbagai impor produk konsumer asal Cina. Cina pun membalas dengan menerapkan bea masuk, serta membiarkan nilai tukar yuan melemah untuk menghindari tekanan tarif. Analis mengatakan, dengan membiarkan nilai tukar yang melemah, Cina jadi terhindar dari peningkatan ongkos produksi. Cina membiarkan mata uangnya melampaui level 7 yuan per dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global. Hal tersebut membuat Washington menyebut Beijing sebagai manipulator mata uang. Banyak analis memperkirakan pertumbuhan ekspor akan melambat lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang. Pasalnya, terdapat beberapa kebijakan tarif lanjutan Amerika Serikat yang baru mulai berlaku pada 1 Oktober dan 15 Desember. Tak hanya itu, beberapa perusahaan Cina juga mendapatkan beberapa blacklist dari negara musuh. Ada 28 perusahaan Cina yang masuk ke dalam daftar hitam dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Provinsi Xinjiang. Hal ini menjadi sorotan publik karena sikap Amerika yang melakukan hal tersebut tidak diyakini karena alasan kemanusiaan, namun untuk memperpanas hubungan perang dagangnya dengan Cina. Ke-28 perusahaan itu sekarang berada dalam daftar entitas yang berarti mereka tidak bisa membeli produk dari perusahaan Amerika Serikat tanpa persetujuan Washington. Hikvision Dahua Teknologi dan Magvi Teknologi ada di antara kelompok komersial yang ada dalam daftar entitas tersebut. Semua perusahaan tersebut berspesialisasi dalam teknologi pengenalan wajah. Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat menerapkan larangan perdagangan pada perusahaan Cina. Pada Mei 2019, pemerintahan Trump menambahkan raksasa telekomunikasi Huawei ke dalam daftar entitas karena kekhawatiran seputar keamanan produk-produknya. Institusi-institusi pemerintahan di negeri Paman Sam bakal dilarang menjalin hubungan bisnis dengan pabrikan Cina tersebut. Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengeluarkan peraturan yang secara langsung melarang lembaga pemerintah membeli alat telekomunikasi, peralatan pengawasan video, atau layanan lain dari Huawei. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk tindakan untuk memenuhi amanat yang tertera pada Undang-Undang Pertahanan yang disahkan sejak tahun lalu.
Juru bicara kantor manajemen dan anggaran Amerika Serikat, aturan baru tersebut juga berlaku tak hanya untuk Huawei, melainkan semua perusahaan telekomunikasi yang disinyalir dapat memicu masalah keamanan seperti ZTE dan Hikvision. Cakupan aturan tersebut juga akan diperluas pada 2020 mendatang, di mana regulasi ini juga akan menyasar para kontraktor federal. Kontraktor federal adalah individu yang membuat kontrak kerja dengan departemen atau lembaga pemerintah untuk melakukan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah Amerika Serikat sendiri kerap menuduh Huawei sebagai perusahaan yang memata-matai pengguna perangkatnya dan meneruskan informasi hasil sadapan kepada Cina. Ya, untuk kesimpulannya, jadi Amerika Serikat secara resmi telah memulai perang dagang terhadap Cina yang dimulai dengan penaikan tarif impor produk Cina dan berbuntut pada hubungan bilateral kedua negara tersebut hingga kini. Martabat Amerika Serikat sebagai negara adidaya seakan mulai goyah dengan adanya para pesaing dengan peningkatan ekonomi yang begitu pesat seperti Cina yang membuat Donald Trump yang memang sejak masa kampanyenya menggaungkan slogan Make America Great Again memulai perang dagang ini demi mengembalikan martabat Amerika sebagai negara maju. Cina yang merasa bahwa ia juga punya kekuatan untuk melawan tindakan Amerika terhadap negaranya, mengerahkan segenap kemampuan untuk melawan tindakan Amerika tersebut. Dan akhirnya hal ini pun berdampak pada perekonomian dunia, karena keduanya merupakan negara yang berpengaruh bagi perekonomian dunia. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.